Impian Indonesia untuk segera mengoperasikan jet tempur generasi kelima tampaknya harus bersabar lebih lama. Pesawat tempur siluman buatan Turki Kan yang sudah resmi dipesan oleh Indonesia sebanyak 48 unit kini terancam molor akibat keputusan Amerika Serikat. Kabar mengejutkan ini datang dari New York pada 28 September 2025. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan secara terbuka mengakui bahwa Kongres AS memblokir ekspor mesin jet F-110 buatan General Electric yang menjadi jantung Kan. Tanpa mesin itu, Kan tidak bisa terbang, apalagi diproduksi massal. Kenapa embargo bisa terjadi? Masalah ini bermula dari CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanction Act, sebuah aturan yang dijatuhkan AS sejak 2019. Turki dianggap melanggar karena membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Akibatnya, Turki dikeluarkan dari program jet tempur F-35. Namun bukannya menyerah, Ankara justru melahirkan Kan, pesawat tempur generasi kelima yang digadang bisa menyaingi F-35. Kan sukses melakukan uji terbang perdana pada 2024 dan segera dipasarkan ke berbagai negara. Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang memesan sebanyak 48 unit dengan nilai kontrak fantastis 10 miliar dolar AS atau sekitar 167 triliun rupiah. Sayangnya sukses ini belum sempurna. Mesin Kan masih mengandalkan F-110 buatan AS sehingga embargo langsung menghantam di titik paling vital. Turki cari jalan keluar. Turki kini dihadapkan pada pilihan sulit. Ada 3 opsi yang sedang dipertimbangkan. 1. Mengembangkan mesin lokal TR Motor. Sejak awal Turki sudah menyiapkan TR Motor sebagai mesin dalam negeri untuk Kan. Namun para pakar menilai pengembangannya masih butuh waktu panjang, minimal 7 tahun sebelum bisa benar-benar siap. 2. Bekerja sama dengan Rusia. Alternatif lain adalah mendatangkan mesin dari Rusia. Akan tetapi opsi ini dianggap tidak realistis karena Rusia sendiri masih kesulitan memproduksi jet Su-57 dalam jumlah besar. Hingga kini diperkirakan baru 22 unit Su-57 yang berhasil dibuat. 3. Menggandeng Cina dengan mesin WS-15. Cina sudah memproduksi massal mesin WS-15 yang dipakai pada jet J-20. Bahkan para analis pertahanan Cina menyebut peluang emas untuk menawarkan mesin ini ke Turki. Namun keputusan ini beresiko karena Turki adalah anggota NATO, sementara Cina justru dipandang sebagai ancaman oleh aliansi tersebut. Dengan kata lain, apapun langkah yang diambil Turki, konsekuensi politik dan teknisnya sama-sama berat. Dampak bagi Indonesia. Bagi Indonesia, embargo ini jelas membuat kabar buruk. Jadwal pengiriman Kan yang dijanjikan 10 tahun ke depan bisa molor hingga 20 tahun. Jika TR Motor baru siap dalam 7 tahun, otomatis produksi massal Kan juga ikut tertunda. Kondisi ini membuat modernisasi TNI AU ikut terhambat. Padahal Indonesia sedang berupaya keras memperkuat pertahanan udara di tengah ketegangan geopolitik terutama di kawasan Laut Natuna Utara. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan tetap bersabar, menunggu, atau mencari alternatif lain? Persaingan jet tempur dunia. Sampai saat ini hanya ada 3 negara yang benar-benar berhasil memproduksi jet tempur generasi kelima, AS dengan F-35 dan F-22, Cina dengan J-20 dan J-35, Rusia dengan Su-57. Turki sebenarnya hampir menjadi negara keempat dengan Kan. Sayangnya embargo mesin membuat ambisi itu tertunda. Indonesia di persimpangan jalan. Indonesia kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi Kan adalah peluang emas karena harganya lebih murah dibanding F-35. Di sisi lain, resiko penundaan terlalu besar. Jika Indonesia memilih tetap setia pada kontrak Kan, maka harus siap menunggu lebih lama. Namun jika tidak, opsi lain seperti Rafale Prancis atau F-15EX AS bisa saja dilirik untuk memperkuat armada tempur TNI AU dalam waktu dekat. Kesimpulan, embargo AS terhadap mesin F-110 bukan sekadar masalah teknis, melainkan pukulan geopolitik yang memperlihatkan bagaimana rivalitas global mempengaruhi peta pertahanan banyak negara, termasuk Indonesia. Jika benar jadwal molor hingga 20 tahun, modernisasi TNI AU berpotensi tersendat
dan membuat Indonesia kehilangan momentum dalam persaingan kekuatan udara di kawasan. Satu hal yang pasti, saga Khan kini masih panjang dan Indonesia harus menimbang dengan hati-hati, bersabar, menunggu janji Turki atau mencari jalur alternatif agar modernisasi alutsista tidak terhenti.